Halo YouTubers, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film tentang kekuatan militer Angkatan Laut Cina melawan para pemberontak Timur Tengah. Film ini berjudul Operation Red Sea. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan adegan pembajakan kapal kargo Cina oleh sekelompok bajak laut Somalia. Pasukan elit laut Cina yang disebut Jialong diperintahkan untuk melaksanakan operasi penyerbuan dan penyelamatan para sandera di kapal kargo itu. Dengan dukungan penuh dari kapal perang Angkatan Laut Cina dan pesawat helikopter tempur dengan kemampuan para militer yang terlatih dan memiliki pengalaman tempur yang sangat bagus, maka tidak sulit bagi mereka untuk mengambil alih kapal kargo dari para perompak itu. Setelah berhasil menyelesaikan misi di perairan Somalia, 5 hari kemudian, Angkatan Laut Cina yang bertugas di pedalaman Laut Merah mendapat info darurat untuk menuju ke negara Timur Tengah untuk mengevakuasi warga negara Cina yang disandra di negara yang bernama Iwaire. Di sana sedang berlangsung perang saudara sehingga pemerintah setempat tidak dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Para pasukan pemberontak bergabung dengan para kelompok ekstremis yang bernama Zaka, yang dipimpin langsung oleh Zaid. Mereka pun berhasil menguasai negara itu. Karena ketidakstabilan pemerintahan di sana akibat konflik perang saudara, maka pemerintah di sana mengizinkan militer Cina masuk ke wilayahnya untuk melakukan operasi evakuasi warga negaranya yang disandra. Mereka mengevakuasi warga ke atas kapal angkatan laut melalui pelabuhan sementara di negara itu. Sementara itu, seorang jurnalis Tionghoa Perancis bernama Xianan dan asistennya sedang menyelidiki kasus rudal ilegal di daerah tersebut. Melalui informasi bahwa William Carson adalah seorang kepala perusahaan sumber energi di sana, diketahui dia memiliki dan menyimpan sebuah benda yang disebut benda kuning yang berisi data-data bahan campuran untuk membuat rudal biokimia. Semua informasi tentang benda kuning itu beserta data dokumen penting lainnya disembunyikan William di dalam kalungnya. Mereka kemudian pergi untuk bertemu dengan William. Namun di sana para pasukan kelompok Zaka menyerang perusahaan William untuk menangkapnya. Mereka juga menginginkan benda kuning itu. Sang jurnalis dan rekannya pun akhirnya harus terlibat dalam penyerangan. Mereka diserang dan dikejar oleh para kelompok pemberontak. Dalam upaya pelarian, akhirnya mereka tertangkap. Setelah mobil mereka yang tumpangi jatuh ke jurang, namun sang jurnalis berhasil meloloskan diri. Dia kemudian langsung menghubungi militer Cina, memberitahukan bahwa para karyawan disandra oleh para kelompok Zaka, dan salah satu karyawan itu adalah warga negara Cina. Di sisi lain, para pasukan Jialong mendapatkan tugas berikutnya untuk menyelamatkan duta besar Cina dan sejumlah warga negara Cina yang bekerja di sana, yang sedang mencoba menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Namun di perjalanan mereka disergap oleh para pasukan Zaka. Lewat pertempuran sengit didukung tank dan peralatan militer canggih dan bantuan tempur dari kapal laut yang berlabuh di perairan Laut Merah, pasukan Jialong berhasil menyelamatkan duta besar Cina dan sejumlah warga negara Cina di wilayah itu. Baru saja selesai dengan tugas yang kedua, mereka kembali mendapat panggilan tugas yang baru. Kali ini mereka diperintahkan untuk menyelamatkan seseorang karyawan warga negara Cina yang disandra oleh para kelompok Zaka berdasarkan informasi laporan dari sang jurnalis. Atasan mereka memberi komando bahwa satu orang warga Cina pun tidak boleh dilukai. Mereka pun berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan. Sebuah kota kecil yang berhasil direbut kembali oleh para militer Cina di mana sebelumnya telah dikuasai oleh para pasukan Zaka. Mereka di sana mengevakuasi warga negara sipil ke tempat yang lebih aman. Lalu tim Jialong bertemu dengan sang jurnalis itu. Mereka diberitahu bahwa kelompok Zaka menangkap William. William menyimpan informasi tentang benda kuning itu, juga menyimpan dokumen penting untuk membuat rudal biokimia dengan jumlah besar. Atau dengan kata lain, jika benda kuning itu jatuh ke tangan kelompok Zaka, maka banyak orang yang tidak berdosa yang akan menjadi korban. Di tempat terpisah, para angkatan laut Cina mendapat kiriman video penyergapan para sandera oleh kelompok Zaka.
Mereka meminta agar militer Cina tidak berikut campur untuk melindungi pemerintahan Iwaire. Dan sebagai peringatan, mereka memenggal satu orang sandera yang merupakan sang asisten jurnalis. Jika para militer Cina tidak memenuhi keinginan mereka, maka warga negara Cina yang disandra akan mengalami hal yang sama. Di sisi lain, para pasukan Ziyalong dan para militer lokal yang membawa warga sipil disergap dan dihujani mortir dan peluru oleh para pasukan Zaka. Sniper versus sniper pun langsung adu mekanik. Akibat penyerangan itu, semua warga sipil dan tentara militer lokal pun tewas. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah perkampungan kecil yang dijaga beberapa pasukan Zaka. Mereka pun merebut tempat itu dan mendapat informasi dari warga di sana terkait informasi pusat komando pasukan Zaka dan tempat para warga sipil disandra termasuk salah satunya warga negara Cina. Sang jurnalis kemudian meminta kepada sang kapten Ziyalong untuk menyelamatkan asistennya. Namun kemudian dia diberitahu bahwa asistennya itu telah dibunuh oleh pasukan Zaka. 05年伦敦炸弹袭击的时候，只有一个小小的蓝色的手链，跟他们干到底。我要跟恐怖组织干到底。其实我谁都保护不了。 Mereka kemudian mengatur strategi penyelamatan dengan berbagai tim penembak jitu, tim penyamaran, dan tim penyergapan, serta satu lainnya untuk menjaga satelit untuk bisa terhubung ke pangkalan militer yang ada di Laut Merah. Mereka pun menyusup masuk ke pusat komando dengan menyamar sebagai pasukan Zaka dan mencari keberadaan para sandera. Di sisi lain, Zaid, pemimpin pasukan Zaka, menyiksa William dan berhasil mendapatkan benda kuning itu dan mendapatkan dokumen penting di dalamnya. Kemudian dia dan beberapa pasukannya pergi meninggalkan tempat itu, menuju ke lokasi penyimpanan benda kuning itu. Sang jurnalis yang menemukan warga Cina itu kemudian berdiam-diam menukarkan posisinya. Para pasukan Zaka mengetahui keberadaan pasukan Cina, kemudian melaporkannya ke Zaid. Zaid kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi mati warga negara Cina itu. Sang jurnalis yang bertukar dengan si warga Cina itu kemudian dibawa paksa oleh para pasukan Zaka untuk dieksekusi. Namun berhasil diselamatkan oleh sang kapten pasukan Ziyalong. Pasukan lainnya mencoba untuk pergi membawa sandera Cina itu harus terhenti akibat ban mobil yang bermasalah, sehingga menarik para pasukan Zaka. Tanpa pilihan lain, mereka pun terpaksa untuk menyerang pasukan Zaka.
Operasi tersebut berhasil mengevakuasi semua sandera termasuk sang jurnalis. Namun sayangnya 2 pasukan Ziyalong pun tewas dalam pertempuran itu dan 2 lainnya terluka parah. 记得还给我。 4 pasukan Ziyalong yang tersisa memutuskan untuk terus mengejar dan mendapatkan kembali benda kuning itu. Mereka kemudian menuju ke lokasi transaksi penukaran benda kuning antara kelompok Zaka dan kelompok pemberontak. Dengan membagi tim penembak jitu dan tim penyergap. Para penembak jitu mengambil posisi untuk melindungi tim penyergap dan melumpuhkan pasukan Zaka yang berjaga di tempat itu. Sementara tim penyergap membagi peran satu menuju pesawat kargo yang akan membawa benda kuning itu, sementara sang kapten mengambil posisi di lokasi transaksi antara pasukan Zaka dan kelompok pemberontak itu. Sementara Zaid kemudian menerima laporan bahwa pasukan pemberontak akan mengkhianati mereka. Pasukan pemberontak pun akhirnya dihabisi oleh tim Zaka di lokasi transaksi dan di dalam pesawat kargo. Songli kemudian bertarung 1 lawan 1 melawan pasukan Zaka untuk menguasai pesawat kargo itu. Meskipun berhasil menang dalam duel itu, namun dia ditangkap oleh pasukan Zaka yang lainnya. Sang kapten kemudian berhasil melumpuhkan para pasukan Zaka dan menangkap Zaid dan membawanya pergi ke lokasi pesawat kargo. Tim penembak jitu kemudian melindungi sang kapten menghancurkan para pasukan Zaka yang mengejar sang kapten. Namun mereka juga diserang pasukan Zaka dengan menggunakan helikopter perang dan kemudian menyergap sang kapten. Sang kapten kemudian diminta melepaskan Zaid atau Songli yang akan ditembak oleh para pasukan Zaka. Namun tim penembak jitu berhasil melumpuhkannya. Zaid kemudian bunuh diri, sedangkan sang kapten melumpuhkan semua pasukan Zaka dan menghancurkan helikopternya. Sang kapten kemudian mengambil kalung itu lalu pergi meninggalkan tempat itu menggunakan pesawat kargo yang membawa benda kuning itu lalu kembali ke kapal induk Tiongkok. Para pasukan yang gugur di medan perang mendapat penghormatan militer karena keberanian mereka. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Meskipun alur ceritanya kurang jelas, cara penyampaiannya rada balelol, inti nama tetap mengeluh jangan semangat, terus berkreasi meskipun tidak berguna.